pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Sekarang ini kan dia turun ini ada tim survei dari Dinkes selama 2 bulan untuk melihat bagaimana status gizi masyarakat. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan akan diadakan Kejurnas FOP tingkat nasional di Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penanganan stunting Kota Bau-Bau terus bergerak melakukan pendataan masyarakat beresiko stunting pada 15 kelurahan yang menjadi lokus stunting. Kota Bau-Bau diusulkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Pentaki 2022. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini Rabu 7 September 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali Warta Kipton pagi ini, pendengar kami sampaikan kasus COVID-19, informasi terkait penambahan kasus COVID di Indonesia. Penambahan kasus kemarin lebih banyak dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni 2.340 kasus. Total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini menjadi 6.378.489 terhitung mulai 2 Maret 2020. Angka kesembuhan dari COVID-19 juga mengalami peningkatan, yakni sebanyak 5.136 orang dinyatakan sembuh. Dengan penambahan itu, maka total orang yang sembuh berjumlah 6.182.661 jiwa. Satgas COVID-19 juga mencatatkan sebanyak 28 orang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID, sehingga menambah daftar panjang total meninggal dunia akibat COVID-19 menjadi 157.696 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, tim penanganan stunting Kota Bau-Bau terus bergerak melakukan pendataan masyarakat beresiko stunting pada 15 kelurahan yang menjadi lokus stunting. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sekarang ini kan dia turun ini ada tim survei dari Dinkes selama 2 bulan untuk melihat bagaimana status gizi masyarakat. Tim penanganan stunting Kota Bau-Bau terus bergerak melakukan berbagai program terhadap masyarakat beresiko stunting. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Ali Arham kepada RRI Selasa mengatakan penanganan stunting tengah ditangani bersama sejumlah OPD terkait. Saat ini, kata Ali Arham, tim dari Dinas Kesehatan Kota Bau sementara melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk melihat status gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang usianya berada di bawah 5 tahun. Pendataan ini juga untuk memastikan apakah tingkat keluarga beresiko stunting di Kota Bau-Bau ini masih tinggi ataukah sudah menurun. Sekarang ini kan dia turun ini ada tim survei dari Dinkes selama 2 bulan untuk melihat bagaimana status gizi masyarakat, utamanya anak-anak di bawah 5 tahun dilihat sementara ini di lapangan. Mereka melihatnya bagaimana kita punya keluarga beresiko stunting ini. Apa masih 27%? Apa setelah itu bulan 10 nanti sudah turun. Ali Arham juga menyebutkan sejak 1 September lalu, tim dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mulai bersiap untuk turun ke masyarakat, melakukan pendataan kepada keluarga-keluarga yang beresiko stunting, khususnya di 15 kelurahan yang menjadi lokus stunting di Kota Bau-Bau. 2 bulan juga itu. Jadi kelurahan-kelurahan yang punya lokus sudah ditetapkan itu, karena pusat sudah tahu. Bau-bau ini ada beberapa kelurahan memang beresikonya besar. Ukurannya adalah sebenarnya bukan cuma ukuran gizi saja, tapi kan banyak hal. Rumah-rumah yang tidak punya WC, tidak punya toilet, tidak punya air bersih, kan resikonya lebih berat. Atau ibu-ibu hamil yang bergizi buruk, itu ya resikonya berat. Karena pasti kalau dia bergizi buruk pasti melahirkan bayi yang buruk juga gizinya. Diketahui 15 kelurahan yang menjadi lokus stunting, masing-masing kelurahan Labalawa, Kampeonaho, Tampuna, Palabusa, Waborobo, Sukanayo, Kampeonaho, Kantalai,
Kolese, Kalialia, Liwuto, Lowu-Lowu, Lipu, Sula, dan Kelurahan Tomba. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau keluar sebagai juara 1 Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Trofi dan piagam penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas dan diterima langsung Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Mondianse didampingi Lurah Melai Alimudin di Kendari pada Senin malam. Lurah Melai Alimudin mengatakan Kota Bau-Bau berhasil mengalahkan 2 kelurahan Kasilampe Kendari dan Bonegunu Buton Utara sebagai 3 besar. Capaian ini pun mendapat apresiasi dari Ketua TPPKK Kota Bau-Bau Waode Nursanti Monianse. Menurutnya, hasil ini merupakan wujud dari kerjasama seluruh elemen yang memiliki komitmen yang sama dalam memajukan daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami hadirkan informasi lainnya. Usai menghadiri ekspos 4 tahun masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abu Nawas, PJ Bupati Buton Basiran menyempatkan meninjau langsung pembangunan Mes Buton atau kantor penghubung milik Pemkab Buton. Kantor penghubung yang terletak di Kemaraya, Kota Kendari tersebut baru saja direhab total oleh Pemkab Buton. Kantor penghubung maksud kami, Kabupaten Buton begitu megah. Selain kantor perwakilan, pembangunan atau bangunan pengelola mes, musola, rumah penjaga, garasi dan dapur di komplek ini juga dibangun penginapan sekelas hotel. Basiran mengatakan kantor penghubung Kabupaten Buton itu sangat strategis karena terletak tepat di depan Rumah Sakit Jantung Sultra yang bertaraf internasional. Letaknya yang strategis ini memudahkan mobilitas dan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah di provinsi. Selain itu juga dipastikan keluarga pasien yang berobat atau dirujuk di rumah sakit jantung nantinya akan menginap di Mes Buton tersebut yang akan menambah PAD Kabupaten Buton ke depan. Berita yang terakhir, Kota Bau-Bau diusulkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Pentaki 2022. Selengkapnya Waode Nurliani menurunkan laporannya. Tinggal menghitung bulan, Kota Bau-Bau akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan nasional Kejurnas Pentaki 2022. Baru-baru ini Ketua Umum Federasi Olahraga Pentaki Indonesia atau FOPI Sulawesi Tenggara Lasawali mengusulkan Kota Bau-Bau menjadi lokus kegiatan Kejurnas Pentaki tahun ini. Kabar baik itu ia sampaikan langsung kepada Wali Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta seluruh pengurus FOPI Bau-Bau dan atlet saat pelantikan pengurus. Sawali menyebutkan telah menghubungi pengurus besar Kemenpora Pusat dan keinginan tersebut telah mendapat respon positif. Pemilihan kota pemilik benteng terluas di dunia itu bukan tanpa alasan, akan tetapi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari lapangan Pentaki di Kota Mara, serta sarana dan prasarana di sekitarnya yang dinilai sangat menunjang pergerakan dan aktivitas para atlet di seluruh Nusantara. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan akan diadakan Kejurnas FOPI tingkat nasional di Kota Bau-Bau. Dan kami di provinsi sudah ACC dan kami sudah koordinasi dengan PB FOPI Pusat untuk mengadakan kejuaraan itu. Dan ini menandakan bahwa memang pembinaan FOPI di daerah itu sangat dibutuhkan. Karena memang yang punya atlet itu kabupaten, bukan provinsi dan bukan PB. Dan kabupaten yang punya atlet. Yang membuat Ketua BIM Preskoni Sultra itu tersanjung ketika melantik kepengurusan FOPI di Bau-Bau Minggu 4 September, lengkap dengan seluruh atletnya, bahkan atlet Pentaki Bau-Bau terbanyak se-Sulawesi Tenggara. Atas semangat itu, Sawali mengharapkan FOPI Bau-Bau bisa melahirkan atlet nasional Pentaki. Bagayu bersambut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bau-Bau Muhammad Tasdik siap bersinergi dan mendukung kegiatan tersebut. Dirinya mendukung atlet FOPI untuk meraih medali dalam kejuaraan nanti. Bau-Bau harus optimis dan saya kira target sebagai juara umum itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena pertama, kelebihan kita sebagai tuan rumah. Tentu medan itu kita lebih menguasai daripada yang lain. Yang kedua, ini terbukti FOPI ini 20 nomor itu bisa menyumbangkan 20 medali.
Adapun total atlet FOPI Sulawesi Tenggara diestimasi sekitar 100 orang, total 30 atlet berada di Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penanganan stunting Kota Bau-Bau terus bergerak melakukan pendataan masyarakat beresiko stunting pada 15 kelurahan yang menjadi lokus stunting. Kota Bau-Bau diusulkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Pentaki 2022. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.